Antur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Lover. Kontar tersenyum, lalu dia mengangguk pada Kipaun. Kipaun menarik nafas dan memandang dengan teliti pada Kontar. Ditelusurinya tubuh pengemis itu dengan mata tuanya. Kontar menjadi tak enak hati. Sementara itu pemuda yang bernama Curing itu mendekati Kinanti. Ada getar lain yang menjalar di dalam dada Kontar. Oh, Kinanti yang baik dan lembut. Apakah pemuda yang sombong itu kekasihnya? Sayang sekali. Kalau gadis yang baik seperti dia mesti mendapatkan seorang kekasih pemuda petani yang sombong dan tak tahu diri. Ya, semoga saja dia bukan kekasihnya. Karena aku tidak akan mungkin membawa Kinanti kalau dia sampai harus pergi ke kota raja. Harus membawa seorang pemuda sombong. Apakah aku bisa percaya dengan apa yang kau katakan? Apakah mungkin Dasrin mempunyai anak yang lebih tua darinya? Dan bukankah anaknya yang bernama Kontar itu sedang bergabung menjadi prajurit Mataram? Maaf Ki. Iya. Mungkin penderitaannya membuat aku kelihatan lebih tua dari ayahku. Tapi demi dewata aku benar-benar Kontar anaknya. Tapi kalau Ki Paung tidak percaya, biarkanlah aku di sini sampai ayahku kembali. Dan beliau pasti tahu siapa aku. Karena mustahil seorang ayah tidak mengenal anaknya. Dan kalau memang aku terlalu berubah, mungkin suaraku akan dikenalnya. Ya, sudahlah. Aku tidak bisa menolak apa yang kau katakan. Dan memang untuk membuktikan kebenaran semuanya, kita harus menunggu ayahmu. Dia akan mengenalimu. Dan kalau ternyata kau berdusta, aku akan menghukummu dengan mengusirmu dari desa ini. Baiklah Ki. Sekarang silakan Ki Paung masuk ke rumah. Biarkanlah aku di sini. Tidak perlu. Biarlah kita berbicara di sini sambil menunggu Dasrin pulang dari sawah. Terima kasih Ki. Aku sangat senang sekali kalau Ki Paung mau menemaniku di sini. Berjemur bersama-sama. Oh ya Ki. Ada apa? Siapakah kepala desa di sini? Apakah Mas yang dulu? Kepala desa yang dulu telah mati. Dan sekarang akulah yang dipercaya oleh penduduk desa ini. Dan seorang utusan dari kota raja telah datang kemari. Dan dia juga memberikan kepercayaan padaku untuk menjadi kepala desa di sini. Seorang utusan kota raja? Apakah seorang utusan kota raja telah tiba di sini? Siapa dia? Iya. Dia seorang pemuda yang amat baik. Dia banyak menolong kami di desa ini. Dia membebaskan kami dari cengkraman juragan Dersa yang memeras kami. Nama utusan itu adalah Rangga Geni. Mendengar Ki Paun menyebut nama Rangga Geni, Kontar terlonjak kaget. Mata pemuda itu melotot menatap pada Ki Paun. Lama dia memandangi wajah laki-laki tua di depannya itu. Lalu dia menggeleng-geleng perlahan. Beberapa saat kemudian dia menarik nafas dan tersenyum. Kenapa kau terkejut dan memandangku seperti itu? Apakah kau mengenalnya? Gusti Prabu Rangga Geni telah tiba lebih dahulu di sini. Tetapi dia tidak tahu kalau ayahku di sini. Dia datang hanya untuk membereskan para durjana yang rakus dan tamak. Dan kurasa beliau pasti menyembunyikan siapa sebenarnya dirinya. Aku tak boleh membukanya di depan orang-orang ini. Hei, kenapa kau diam? Apakah kau tidak mendengar pertanyaan Ki Paun? Atau kau sengaja mempermainkannya? Maaf, aku mendengarnya. Iya, aku mengenalnya. Tidak, aku cuma pernah mendengar namanya sebagai seorang pendekar penegak keadilan. Ki Paun, bersyukurlah bahwa dia telah datang kemari. Kau memang hanya mendengar namanya. Karena kau adalah pengemis yang kerjanya hanya berjalan dan meminta-minta di setiap desa dan kampung.
Mana mungkin kau mengenal seorang pendekar besar yang menjadi utusan raja? Sudahlah. Sebaiknya kau pergi saja dari sini sebelum Paman Dasrin datang dan tidak mengakuimu sebagai anaknya. Ki Paun, itu Paman Dasrin pulang. Itu Paman pulang. Iya. Nah, itu orang yang kau sebut sebagai ayahmu pulang. Semoga saja kau memang benar-benar putranya. Paman lelah bekerja? Tidak, aku tidak lelah, Nduk. Malahan sekarang nampak segar. Oh ya, kenapa kau? Apakah ada sesuatu? Dasrin, ini ada yang mencarimu. Dia mengatakan ingin bertemu denganmu. Dia mengaku kau sebagai ayahnya. Ayah. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak Jet cepete. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Dasrin terpana beberapa saat. Ditatapnya Kontar yang berpakaian pengemis itu dengan seksama. Suasana menjadi hening. Ki Paun dan Curing serta Kinanti saling pandang. Lalu mereka sama-sama memandang ke arah Kontar dan Dasrin secara bergantian. Ayah, aku Kontar ayah. Aku anakmu. Apakah ayah lupa dengan semua ajaranmu? Dan apakah ayah tidak mengenal suaraku? Suara anakmu ya? Oh iya. Iya, aku ingat. Kontar anakku. Ayah. Aku rindu padamu, nak. Aku rindu sekali. Kemana saja kau selama ini, anakku? Ayah. Maafkan aku, ayah. Aku pergi jauh. Dan baru bisa menjenguk ayah sekarang. Paman Dasrin. Jadi dia ini adalah putramu? Iya, Curing. Dialah putraku yang selama ini selalu kuceritakan. Paman, kata Paman, dia adalah prajurit di Mataram dan berkumpul dengan para pendekar. Oh, ternyata Paman hanya omong besar. Curing, tahan ucapanmu. Tidak sepantasnya kau bicara seperti itu. Kita bersyukur bahwa pamanmu telah bertemu dengan anaknya. Sudahlah Ki Paun, tak perlu dirisaukan. Curing benar. Ayo, sekarang marilah kita naik ke rumah. Kita adakan selamatan ala kadarnya. Ada singkong rebus dan kopi panas di rumah.
Kinanti. Iya, Paman. Buatkan kopi panas buat Ki Paun dan Curing serta kakangmu Kontar. Maaf, Paman. Aku pulang saja. Aku ada perlu. Curing! Ki. Tidak perlu dicegah. Biarkanlah dia pulang. Dia memang tidak pantas bergaul dengan pengemis. Maafkan dia, Kontar. Enak sekali. Benar, Ki. Iya. Silahkan. Makan saja, Ki. Terlanjur masih panas. Kopi ini baru saja ditumbuk. Kemarin sewaktu aku masih belum bisa turun rumah, aku menumbuknya. Harum kan? Ayah, aku melihat wajah dan tangan ayah ada bekas luka. Bahkan masih ada yang belum mengering. Ada apa ya? Apa yang terjadi? Dasrin yang sedang mengunyah singkongnya tak segera menjawab. Dia merenung memandang keluar. Ada rasa sakit dalam jiwanya. Ki Paun yang menyadari hal itu lantas menceritakan semuanya. Begitulah ceritanya, Nger. Kalau tidak ada Rangga Geni, mungkin ayahmu belum bisa kami lepaskan sampai saat ini. Tapi dia jahat, Kakang. Dia pergi dari sini dan tidak pamit pada kami. Dia meninggalkan kami begitu saja, Kakang. Padahal dia pertama tahu dariku, aku tinggal di rumah sendirian. Dan dia datang. Dia masuk rumah ini menumpang bermalam. Kinanti, kau jangan mengatakan hal seperti itu. Percayalah, Rangga Geni itu adalah seorang laki-laki yang baik. Dia seorang pendekar besar. Semua orang kota raja menghormatinya. Semua orang-orang rimba persilatan amat segan kepadanya. Nah, aku harap kau jangan mengatakan hal itu. Karena kalau para prajurit Merak Jingga mendengarnya, kau bisa ditangkap dan dihukum. Begitu besarkah pengaruhnya, Kontar? Benar, Ayah. Beliau memiliki pengaruh yang besar. Seperti Ki Paung yang telah diangkat menjadi kepala desa. Maka sebelum dia mencabutnya, tidak seorang pun bisa menggantikan Ki Paung. Kau mengenalnya, Nger? Benar. Aku sangat mengenalnya. Kami bersama-sama sewaktu bertempur di kaki Merapi melawan pasukan Merak Jingga di bawah pimpinan Rakai Maisa. Kalau kau pernah bertempur melawan pasukan Merak Jingga, itu berarti kau telah menjadi seorang prajurit. Tetapi kenapa kau malah menjadi seperti ini? Kenapa kau malah menjadi seorang pengemis? Bukankah seharusnya kau menjadi orang yang berpengaruh juga di Merak Jingga? Iya, Kakang. Kenapa kau malah kembali ke desa ini dengan pakaian seperti itu? Setiap hari Paman Dasrin cerita tentang dirimu, tentang cita-citamu, dan tentang dirimu yang bergabung dengan para pendekar Merak Jingga. Kinanti, dalam melihat seseorang itu, apa yang sebenarnya kau lihat? Apakah baju yang dikenakannya? Ataukah kau menyelami jiwanya? Entahlah, Kakang. Kontar, jangan kau tanya dia dengan pertanyaan yang sulit dijawabnya. Iya, anakku. Aku juga sebenarnya heran dengan dirimu. Apa sebenarnya? Dan apa yang terjadi sehingga kau harus membuat dirimu menjadi seperti ini? Kau kelihatan jauh lebih tua dariku. Ayah, aku sudah terlalu jauh meninggalkan desa kelahiranku. Dan telah cukup lama meninggalkan ayah di sini. Sampai aku tidak bisa bertemu lagi di Paman Wiku. Tapi sebelum aku ceritakan semuanya, aku harap pada ayah dan Kinanti untuk tidak menceritakan diriku pada siapapun. Lebih-lebih Ki Paung. Aku harap Ki Paung memegang rahasia ini dan berjanji untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. Meskipun itu kepada keluargamu sendiri. Bagaimana, Ki Paung? Kenapa mesti begitu, Nger? Apakah terlalu penting rahasia itu? Benar, Ki Paung. Aku rasa ini sangat penting sekali. Karena semuanya menyangkut namaku dan juga nyawaku sendiri. Aduh, Gusti, karo apa ki obate, Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh.
Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah nganggok ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Seswaras. Coba Ki. Aduh, Oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak jet cepet. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Rahasia yang begitu penting. Baiklah, aku akan merahasiakannya, Ger. Maaf Ki, aku tidak bermaksud mengancammu. Tapi ini memang harus aku lakukan. Seandainya kau membuka rahasia ini, bukan saja kau akan dilepas dari kedudukanmu sebagai kepala desa, akan tetapi kau akan kubawa ke Merak Jingga dan kumasukkan ke dalam penjara. Oh, Kontar. Kenapa kau berkata seperti itu? Sebaiknya kau katakan saja ada apa sebenarnya. Dan mengapa kau harus mengancam Ki Paun dengan ancaman yang berat begitu? Ayah, semua itu memang harus kulakukan. Karena kebocoran rahasia itu akan menyebabkan kematianku. Dan mungkin juga kematian ayah serta Kinanti. Nah, Ki Paun dan ayah serta Kinanti, aku akan membuka semua samaranku ini. Kalian akan melihat diriku yang sebenarnya. Kontar berdiri dari duduknya, lalu dengan perlahan dia melepaskan samarannya satu persatu, dari wajah sampai ke baju pengemis yang dikenakannya. Tak lama kemudian tampaklah Kontar yang asli dengan dada yang bidang dibalut kulit yang bersih, dan pakaian kebesaran yang melilit bagian bawah tubuhnya. Ki Paun dan Dasrin serta Kinanti terpana melihat celana hitam yang disulam benang emas, dan ditutupi kain batik dan sebuah keris menyelip di punggungnya. Anakku, kau gagah sekali. Apa yang kau kerjakan sekarang? Di mana kau bekerja? Ayah, aku adalah perwira utama kerajaan Merak Jingga. Dan aku kemarin sengaja ingin menjemput ayah. Dan semula, aku juga ingin membawa Paman Biku. Tapi sayang, beliau telah mendahului kita. Oleh sebab itu, aku ingin membawa Kinanti. Keharuan yang menyelimuti keluarga itu tak terbendung lagi. Sekali lagi Dasrin memeluk anaknya. Kinanti tak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tak berani untuk ikut memeluk Kontar. Gadis itu hanya bisa terisak menahan keharuannya. Ki Paun juga tampak menunduk. Ada air bening mengalir dari kelopak mata tua itu. Sesaat suasana menjadi hening. Anakku, aku bangga dan bahagia sekali. Kau telah mendapatkan apa yang kau cita-citakan selama ini. Kau telah menjadi orang sekarang. Kakang Kontar, sekarang aku baru melihat dirimu. Kau begitu gagah, Kakang. Kau telah menjadi orang kota raja sekarang. Iya, betapa beruntungnya Paman Dasrin. Kakang Kontar telah menjadi seorang perwira kerajaan. Anakku, rasanya aku ingin memanggil orang-orang kampung untuk menyatakan kebahagiaan ini. Biar mereka semua tahu
bahwa aku memiliki seorang anak yang menjadi perwira kerajaan. Sapa kang awake lemes bae gage nginum oskapit. Ahe, kita gen sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Abdo, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganin kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Untuk mengetahui kisah ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi pada seri berikutnya, tentunya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.